Oh, kemana arah perahu? Tiada angin membantu. Oh, serasa abad berlalu, serasa niat memburu. Oh, kemana arah perahu? Tiada angin membantu. Serasa abad berlalu, serasa niat memburu. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Hari Santo ya, atau Rasul Barnabas. Rasul Barnabas ini adalah seorang rasul yang dipilih ketika Yesus sudah naik ke surga. Ya. Jadi kita paham rasul, kalau disebut rasul itu dia pasti uskup. Nah itu. Jadi jabatannya adalah uskup. Jadi tugas rasuli itu adalah tugas yang diberikan sebagai tugas imam, nabi dan raja secara surgawi ya. Dan dia berhak menerimakan sakramen krisma kepada orang-orang yang telah dibaptis secara Kristen atau secara Katolik. Nah itu. Maka bisa juga seorang imam dimandatkan asalkan ada mandat dari uskup untuk menerimakan sakramen krisma, misalnya kayak di Afrika. Karena uskup itu terbatas, jumlah umat yang digembalakan sangat luas, untuk berjumpa dengan uskup sangat susah karena di sana banyak pengembala. Ya, cerita dari Pastor Pio, pastor paroki Bunda Maria Jeruju, dia dimandatkan untuk bisa memberikan sakramen krisma, itu bisa. Yang penting minyak sakramen krismanya pada saat biasa sebelum Kamis Putih itu kan biasa kita diundang di katedral untuk mengikuti itu ya. Dan pada hari ini juga kita berbahagia bersama para penyuluh yang sudah diangkat P3K ASN untuk nanti masih observasi selama 6 bulan ya. Setelah itu kita akan membuat jadwal yang sistematis untuk mendampingi orang muda kita di tempat ini. Nah inilah orang muda kita. Nah jadi ada yang baru masuk penjara, kalian udah beruntung, udah ada yang berminggu-minggu, berbulan, dan ada yang tahunan. Nah, tapi bapak itu baru masuk dalam penjara, nanti tapi keluar lagi gitu. Hanya 1 jam, 1 jam setengah ya. Jadi, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kegiatan penyuluhan itu sifatnya tidak terbatas ya. Tidak terikat waktu sebenarnya. Timelinenya 24 jam. Tetapi kalau di lembaga resmi seperti di lapas binaan khusus ini membutuhkan koordinasi dan konsultasi yang cukup panjang. Kalau udah ada jalan yang seperti ini enak, ya. Nah, jadi kita harus cari tahu di kuskupan dulu misalnya siapa yang melayani di sini. Dan puji Tuhan ini memang, ya, pelayanan ini oleh Dominikan awalnya. Yang konsisten. Biasanya sih ada pelayanan dari kuskupan tetapi tidak konsisten dalam artian karena pastornya sangat terbatas. Bruder suster juga punya pekerjaan yang memang sudah ditugaskan oleh kongregasinya.
Kemudian ada Dominikan Awam beserta Fransiskan Awam untuk melayani di tempat ini. Dulu jadwalnya Sabtu. Jadi ketika saya pindah dari Bengkayang ke sini ini, yang saya tanya dulu itu penyuluh honorer dulu, karena memang dulu yang melayani di sini penyuluh honorer. Karena dulu SMA bisa. Kebetulan Pak Edi itu Dominikan Awam, ya. Kemudian gereja ini juga atas inisiasi keuskupan, makanya gereja Santa Katarina dari Siena. Ini kapel yang didirikan untuk kegiatan pembinaan umat Katolik yang mendapat pembinaan di tempat ini, khususnya untuk remaja, ya. Karena ini lapas anak. Lapas anak itu yang dijatuhi hukuman itu tepat 18 tahun, ya, atau di bawah 18 tahun. Nah, jadi seperti itu. Nah, pelayanan-pelayanan kepada binaan khusus itu memang harus dilaksanakan oleh penyuluh karena memang sifatnya terikat dengan PMA kita. Ya, jadi nanti ada SOP itu, ada PMA, Peraturan Menteri Agama, kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok binaan khusus, ya. Kelompok-kelompok marginal itu misalnya para gelandangan, wanita tunasusila, ya. Kemudian kelompok orang-orang difabel, kelompok, ya, kami sudah dapat diklatnya yang PNS itu difabel untuk huruf Braille. Nah, huruf Braille. Nanti kalau misalnya memang mau belajar huruf Braille nanti saya ajarkan, ya, untuk penyuluh ASN P3K, ya, cari waktunya kapan, ya, tempatnya di mana. Karena penting juga itu nanti. Sebenarnya tahun ini kalau tidak dibatasi anggaran, kami berangkat lagi untuk bahasa isyarat. Karena bahasa isyarat lebih sulit daripada Braille. Tidak banyak yang dari Kalimantan Barat itu, saya, Hendrikus, nah, Wiwi saja, bertiga kalau tidak salah, yang huruf Braille, ya. Yang lain, oh dengan, kalau tidak salah, bertiga saja kami. Kemudian ada moderasi beragama, ada Senen, ada Sukandani. Kemudian, dengan Pak Gabriel Salim dari Melawi. Jadi kalau penyuluh PNS itu tidak banyak, malah lebih banyak penyuluh P3K sekarang dibanding kami ini. Langka kami ini. Di kota saja saya sendiri, lalu tidak ada penyuluh P3K-nya. Ya udah, kita kolaborasi saja dengan Kuburaya karena irisan umatnya itu pusat parokinya di kota, tetapi umatnya ada di Kuburaya. Nah, ini yang menjadi keunikannya. Ada satu paroki, umatnya itu terdiri atas satu kota 2 kabupaten. Setelah Maris itu kan di sebelah sini Kuburaya, di sebelah sana Wajo itu masuk Mempawah. Nah, cuman ada 5 paroki kalau tidak salah dan 6 paroki kalau tidak salah, ya. Umatnya di Kuburaya. Ada di BMJ itu ada 3 lingkungan. Nah, itu nanti tugas kita bersamalah itu, kolaborasi namanya, untuk membina di situ. Jadi binaan kita ini luas Kuburaya nih. MRPD juga ada umat di PAL sana itu, ya, yang udah masuk PAL 7, PAL 8, PAL 9, PAL 12, itu umat Kuburaya. Karena dalam peraturan, ya, dirjennya itu atau peraturan Menteri Agamanya itu, pembinaan itu sesuai dengan batas wilayah administrasi, ya. Tetapi kita tidak juga boleh, ya, kita ini mitra pemerintah, mitra gereja. Mitra gereja itu kita harus juga, ya, berkonsultasi dengan gereja. Nah, itu. Jadi sambil sedikit, ya, saya dalam pengantar ini untuk menyampaikan itu, karena memang kemarin Weli katakan banyak yang tidak ngerti. Sebenarnya bukan tidak ngerti, tidak bertanya. Karena memang waktu di honor, karena Kuburaya ini kan sebenarnya wilayahnya ada penyuluh PNS-nya yang harus mendampingi sebenarnya. Dan sebenarnya memang harus
minimal tuh penyuluh honor itu konsultasi ke penyuluh PNS itu, kalau tidak ada penyuluh P3K ya, konsultasinya kan ke penyuluh PNS tuh. Itu minimal itu konsultasi itu seminggu sekali deh. Ada anunya. Konsultasinya ngomong-ngomong aja gitu. Tidak perlu terlalu formal gitu kan. Santai ya kan. Tapi kita hindari di warung kopi karena kita jam kantor. Lebih baik misalnya di rumah salah satu penyuluh itu lebih pas. Kalau di warung kopi nanti ya foto bisa berbicara. Nah, makanya saya tidak ke warung kopi. Bisa ke beberapa kantor saya nih. Sebenarnya banyak kantor saya nih. Bukan hanya kantor kita yang di kantor utama ya. Itu tetap kita harus ke sana. Karena ada koordinasi dan konsultasi dengan atasan langsung yaitu penyelenggara mengenai ini ya. Nah, setelah itu baru kita ke lapangan. Nah, kantor-kantor lapangan ini harus kita buat sendiri. Nah, makanya harus pandai-pandai juga nanti ikut organisasi misalnya. Terlibat di LP3K, ya, terlibat di Pemuda Katolik, terlibat di ISKA, terlibat di ya datang ke sekretariat PMKRI cabang Sungai Raya. Beberapa tahun karena memang saya angkatan pertama PMKRI cabang Sungai Raya. Jadi tidak sulit saya nih, mudah. Ya. Dan masuk ke struktur, misalnya jadi penasehat atau anggota. Tidak bisa kita kalau kita hanya ya. Itu tipsnya, tips dan triknya. Jadi anggota DPP, ya, jadi pengurus lingkungan. Kalau kita hanya mengandalkan jam kantor, tidak bisa. Jadi sayang tadi ibu-ibu berdua itu tidak dengar ini, ya, karena harus terlibat di situ deh. Jadi pengurus lingkungan, ya, kemudian jadi pengurus DPP, jadi pengurus komunitas, ikut komunitas, ya. Kemudian juga terlibat di sekolah, ya. Jadi itu kan ada bina iman remaja, ada bina iman anak, ada bina iman orang muda, ya. Nah, menjadi fasilitasi pendamping, ya. Kita ada pemberdayaan ekonomi umat, maka kita harus koordinasi dengan CU. Nah, koordinasi dengan CU itu penting. Bisa jadi komite di situ, tidak apa-apa. Karena memang ada salah satu visi misi Dirjen Bimas Katolik itu memang ekonomi umat kita tuh credit union. Nah, itu sebagai tempat kita untuk memberdayakan ekonomi umat kita. Nah, belum lagi ya masalah ekologi. Nah, kemarin saya berdampingan dengan WWF karena kebetulan ikut MA. Nah, makanya tidak bisa kita kalau tidak melibatkan diri. Kalau kita hanya diam, tidak ikut terlibat itu tidak bisa. Jadi itu tips dan triknya. Ya. Sering main ke Puspas, ke sekretariat LP3K, itu ada saya di sana tuh. Ya. Di lantai 2 koordinasi dengan Paguyuban Santo Yusuf. Karena kita mengurus bukan hanya yang hidup, yang meninggal juga kita urus. Itulah umat Katolik. Jadi terlibat langsung ya. Dan itu membutuhkan waktu. Proses. Kalau dulu itu ya semenjak udah usia 40 ke atas ini nih saya agak kurang bisa ini. Kalau dulu masih on fire. Dampingi jam 5 subuh santai aja. Ya itu konsekuensi jadi penyuluh begitu. Tapi memang enggak nampak dia. Tapi kalau hanya mau mengandalkan jam kantor, ya tidak akan dapat apa yang diharapkan negara ke kita. Jadi 24 jam. Harus tidur di sekolah, ya. Kalau dulu di Bengkayang kan ada 2.000 orang yang saya dampingi. Buat kegiatan unggulannya, itu butuh observasi 9 tahun. Koordinasi konsultasi juga dengan pihak-pihak terkait, pastor paroki itu paling penting. Menjalin hubungan relasi dengan
Bapak Uskup, ya. Jadi kalau ada undangan, hadirlah, tampil gitu. Menggunakan baju formal, ya. Oh, saya dari Kementerian Agama, kan begitu. Jadi pertama-tama yang waktu saya pindah di sini, saya langsung beritahu dengan Bapak Uskup. Itu sangat penting. Kita tidak bisa diam-diam, tidak bisa pelita kita ditaruh di dalam gantang gitu. Karena pelita kita harus nampak. Nah, itu mungkin untuk saran-saran ya, sambil kita berjalan untuk membina orang-orang muda ini. Nah, ini orang-orang muda yang harus wajib kita bina, karena mereka melakukan hal-hal yang salah, terlarang, ya, kriminal, kita dampingi. Marilah kita mengakui iman dan kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa keselamatan umat manusia, Engkau telah memilih Santo Barnabas yang teguh dalam iman dan memenuhinya dengan Roh Kudus untuk Kau khususkan mempertobatkan para bangsa. Semoga Injil Kristus yang diwartakannya kini dengan giat kami sebar, luaskan pula dengan perantaraan dan perbuatan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kita, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, besarlah keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus dari diri kami sendiri. Kami merasa tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan suatu perjanjian baru, bukan perjanjian yang terdiri dari hukum yang tertulis, melainkan dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Layanan yang terukir dengan huruf pada loh itu mematikan. Meskipun demikian, pelayanan itu disertai kemuliaan Allah pada waktu diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, wajah Musa bercahaya begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Jadi, kalau pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu begitu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan Roh yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika
jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduskanlah Ia, refren, Kuduskanlah Engkau, ya Tuhan Allah Allah kami. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Refren, Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Refren, Kuduskanlah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Bagi mereka Engkaulah Allah yang mengampuni, tetapi juga membalas perbuatan-perbuatan mereka. Kuduskanlah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Engkau, ya Tuhan Allah kami. Alleluia, 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 alleluia. Pergilah, ajarilah segala bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kurusapkan dalam hati. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah